Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat yang baru mantengin channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya ke teman-teman kalian. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya ya kawan-kawan. Oh ya, buat yang baru gabung, kenalkan nama saya Rudi Anwar HSB. Yuk kita mulai. Pembahasan kita kali ini adalah seputar kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Apa sih kaidah kebahasaan itu? Kaidah kebahasaan dapat kita terjemahkan sebagai patokan atau aturan dalam penggunaan bahasa. Karena kita membahas kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi, maka yang menjadi fokus pembahasan adalah patokan atau aturan yang ada dalam teks cerita fantasi. Perlu diketahui juga ya, kaidah kebahasaan yang ada pada suatu teks tidak mutlak hanya berlaku pada teks tertentu. Karena yang namanya aturan bahasa atau istilah kerennya tata bahasa bisa saja berlaku pada teks lain. Namun, kaidah bahasa yang ditetapkan pada suatu teks merupakan kaidah bahasa yang secara umum atau dominan digunakan dalam teks tertentu. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengelompokan kaidah bahasa pada masing-masing teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kurikulum 2013. Wah, panjang rupanya penjelasannya. Semoga dapat dipahami ya. Kembali ke laptop. Ada 6 kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang. Bentuk kata ganti orang seperti saya, aku, mereka, dia, dikau, engkau, kita, kami, kalian, dan penggunaan nama orang seperti Sela, Hari, Jack, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan kata yang mengacu pada panca indera manusia. Penggunaan kata-kata ini lebih terfokus untuk pendeskripsian latar cerita. Apa saja yang termasuk dalam latar cerita? Tentu kalian masih ingat kan? Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Tujuannya agar pembaca semakin terbawa ke dalam latar cerita yang digambarkan oleh penulis. Nah, penggunaan kata yang mengacu pada panca indera ini juga ada loh dalam pembahasan teks deskripsi. Buat yang belum lihat videonya, ada di sini nih. Silakan dicek ya. Kita lanjut. Kaidah kebahasaan yang ketiga. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan diksi konotatif. Waduh, apaan nih diksi konotatif? Biar lebih paham, yuk kita lihat dulu contoh kalimatnya. Contoh, monster itu berkaki 4. Langkah 1000-nya penuh dengan keberanian. Semakin mendekat, semakin melawan. Dari kalimat itu, yang merupakan diksi konotatif adalah langkah 1000. Mengapa? Karena langkah 1000 memiliki makna kias, yaitu lari kencang, bukan langkah yang jumlahnya 1000. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa diksi konotatif adalah pilihan kata yang memiliki makna sampingan atau makna kias. Kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu penggunaan kata hubung penanda urutan waktu
kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, Harry Potter meletakkan sapu itu di antara kedua kakinya. Kemudian sapu itu pun membawa Harry terbang ke awan. Contoh kedua, Aldo baru saja menyelesaikan PR IPA. Selanjutnya, ia akan mengerjakan PR Bahasa Indonesia. Dari kedua contoh kalimat sederhana tersebut, kita melihat ada dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Kita kupas satu persatu. Contoh kalimat yang pertama. Peristiwa pertama, Harry Potter meletakkan sapu di antara kedua kakinya. Peristiwa kedua, sapu membawa Harry Potter terbang ke awan. Kedua peristiwa itu dihubungkan dengan satu kata penghubung, yaitu kemudian. Nah, kata kemudian inilah yang disebut sebagai kata hubung penanda urutan waktu. Begitu juga dengan contoh kalimat kedua. Peristiwa pertama, Aldo baru saja menyelesaikan PR IPA. Peristiwa kedua, Aldo mengerjakan PR Bahasa Indonesia. Kedua peristiwa itu terjadi secara berurutan, ditandai dengan adanya kata penghubung selanjutnya yang merupakan bentuk kata hubung penanda urutan waktu. Berikut adalah bentuk-bentuk kata hubung penanda urutan waktu. Sebelumnya, selanjutnya, setelahnya, lalu, kemudian, sesudahnya. Kita lanjut ke kaidah bahasa yang kelima. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Perhatikan contohnya. Contoh pertama, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Kalimat kedua, di tengah pesta, datanglah preman-preman itu. Kalimat ketiga, tanpa kuduga, cermin ajaib itu berpindah tempat. Dalam kalimat tersebut, ada dua kata dan frasa yang menjadi kata kunci penanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Apa saja kata kuncinya? Pada kalimat pertama, ada kata tiba-tiba. Sesuatu yang tiba-tiba pasti membuat kita merasa terkejut. Pada kalimat kedua, ada penggunaan partikel lah. Pada kata datanglah, ini juga menyiratkan bahwa kata datanglah itu memiliki makna tiba-tiba. Jadi sesuatu yang terjadi secara spontan tanpa kita ketahui sebelumnya. Pada kalimat ketiga, ada kata tanpa kuduga. Nah, tanpa kuduga juga memiliki makna keterkejutan. Kita tidak menduga bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi ada rasa keterkejutan di situ. Kaidah kebahasaan yang keenam adalah penggunaan dialog dalam cerita. Penggunaan dialog atau percakapan adalah ciri khas utama dalam teks naratif, seperti teks cerita fantasi. Di setiap teks naratif, pasti menggunakan dialog untuk lebih menjelaskan situasi atau kondisi pada saat cerita atau peristiwa itu terjadi, sehingga pembaca lebih memahami dan menikmati cerita yang ada di dalam teks tersebut. Demikianlah pembahasan mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.